halal bihalal ini tidak bisa terlepas dari puasa Ramadan yang telah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita ini nyantai dari dapat modal ceramah dapatnya. Modal ceramah gitu kan. Nah ini Pak, dulu nyantai untuk ngaji besok atau kajian besok. Santai. Alon-alon sing penting kelakon. Nah, ngetok ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan halal bihalal ini tidak bisa terlepas dengan puasa Ramadan yang telah kita lakukan selama 1 bulan. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu memiliki visi. Apa visi Ramadan tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran yang sering kita dengar dalam bulan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa Jawanya, iling-iling wong akeh kang padha iman sapa alladzina, itu mana ada wong. Kutiba dan wajibaken ana itu ing atase sira kabeh. Apa asiaku pira-pira poso kama kutiba kaya oleh dan wajibaken ana ladzina ing atase wong akeh. Mingkobikum kang sak durunge sira kabeh kalaku menawa sira kabeh tetep iku padha tanpa sapa sira kabeh. Itu mana kita mundel. Nah, kita terjemahkan bahasa usul kita kalau ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini ya Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ini berpuasa? Tidak lain adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Apa visi dari Ramadan tersebut? Berdasarkan ayat ini, visi Ramadan tersebut adalah terwujudnya insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya manusia yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kapanpun dan dimanapun, everywhere, every time selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk memperoleh predikat takwa itu mudah-mudahan apa? Ada 2 hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah itu disebut dengan hablum minallah. Dan hubungan sesama manusia itu disebut dengan hablum minannas. Jadi kalau kita ingin mendapat predikat takwa dalam ayat yang kita bacakan tadi, maka kita harus Bapak Ibu sekalian menjaga hubungan baik pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada sesama manusia. Kalau kita cuma sekok bayang elok hubungan dengan Allah elok, sembahyang tahajud 1000 rakaat setiap malam, baca Quran 1 juz setiap hari, nyumbang 100 juta setiap hari. Oh, itu yang kita lakukan setiap hari, setiap malam. Hubungan dengan Allah elok. Tapi hubungan dengan manusia tak elok. Maka Bapak sekalian, kita tidak akan pernah mendapat yang namanya predikat takwa tersebut. Atau sebaliknya apa? Kita hubungan dengan manusia elok, saling tolong menolong. Ada orang kelaparan, kita bantu dia, Pak. Kita bersedekah banyak, zakat kita keluarkan. Jangan-jangan muda kita perhatikan, jangan tua juga, jangan muda. Kita sumbangkan Pak, anak-anak yatim, kita perhatikan, kita sumbangkan. Tapi sembahyang tidak, puasa tidak, lupa. Nah, maka kita tidak akan memperoleh predikat takwa tersebut. Maka untuk memperoleh predikat takwa itu, maka kita harus menjaga hubungan baik, hablum minallah wa hablum minannas. Nah, ketika Ramadan Bapak Ibu sekalian, hablum minallah kita insyaallah baik, elok. Tapi belum menjadi hablum minannas elok Pak. Hablum minallah kenapa elok Pak? Kita di bulan Ramadan itu kita betul-betul takut kepada Allah, melanggar perintah Allah, takut. Setiap hari kita berpuasa, ngomong elok,
ngomong buruk kita jago takut poso kita hilang pahalanya. Setiap malam kita sembahyang tarawih, setiap malam kita sembahyang witir, setiap malam kita sembahyang tahajud, kemudian berdoa kepada Allah, alangkah eloknya. Makanya kita insya Allah di bulan Ramadan kita akan mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga dibebaskan dari api neraka. Itu urusannya dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, dosa kita itu ada dua. Pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa sesama manusia. Kalau dosa sesama dengan Allah, maka itu mudah urusannya. Kalau dosa dengan Allah itu mudah urusannya. Kalau kita bertaubat, selesai Pak. Makanya kata Nabi, lau tabaru khatayakum as-sama thumma tubtum lataballahu alaikum. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Andaikan dosa-dosa kalian itu menumpuk setinggi langit sampai ke langit saking banyaknya, thumma tubtum, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, betul-betul taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, lataballahu alaikum, maka sungguh Allah akan menerima taubat kalian. Mungkin dulu awak pernah narkoba, mungkin dulu awak banyak selingkuh, mungkin dulu awak banyak meninggalkan puasa, kini awak sadar bertaubat kepada Allah, menyesali dengan betul, maka Bapak insyaallah Allah akan menerima taubat kita walaupun numpuk dosa kita setinggi langit Pak. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun dosa kita numpuk sebesar kapal di lautan, tetapi rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada lautan. Makanya kita tidak boleh putus rahmat, putus dari asa dari rahmatnya Allah dan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita Pak, terus sudah bertaubat berarti insyaallah ampun Allah, mudah urusannya Pak. Astagfirullah Rabbal baraya. Kayak istighfar insyaallah diampuni Allah SWT kalau kita bertaubat. Dengan syarat malam yughir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Tapi kalau sampai tenggorokan jadi bisa lagi diterti nama Allah SWT. Wah, awak pada bazina, pada mencilo, pada merampok, semayang tidak, poso tidak. Awak itu sakarat, nyawa lagi bosok. Tidak bisa ditaubat, tidak terima lagi. Tapi kayak kita ini model ini masih hidup nanti belum sampai di tenggorokan, maka kita bertaubat akan diterima Allah. Sebesar apapun, makanya kita pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah innallaha ghafurur rahim. Allah itu zat yang Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang. Tuh Pak. Mungkin mudah duwe dan tunya ada ngandam kok bahasa surga. Aku usul-usul yang gedang bawa kerja kalau kini merusak karya Allah, saya bertobat betul menyesali, insyaallah terima Pak. Itu urusannya dengan Allah Pak. Selesai. Tapi yang ayat ini adalah musuh kita antara sesama manusia. Ini yang sulit Pak. Allah tidak mau memaafkan Pak. Kalau ada hubungan dengan dia, dosa kita sama manusia ini berhubungannya dengan sesama manusia. Kalau sesama manusia tidak memaafkan, maka Allah tidak memaafkan. Pasti diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Makanya oleh ulama kita Indonesia setelah Ramadan itu, setelah masuk bulan Syawal dibuat acara halal bihalal. Karena di bulan Ramadan hubungan kita dengan Allah elok. Nah, dengan harapan, dengan adanya kita buat halal bihalal ini, hubungan kita sesama manusia menjadi elok. Hubungan kepada Allah elok, hubungan sesama manusia elok. Itu harapannya Pak. Makanya peristiwa halal, kegiatan halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian, istilahnya itu dibuat oleh ulama Indonesia Pak. Orang Arab aja paham Pak. Saya lah mau di Arab ini kurang lebih 13 tahun. Nah, pernah ada balik 6 tahun, ada pernah balik enggak? Balik ke Mesir berapa lima? Tanya, yes, ya akhi. Nah, عندنا بعد العين في يعني التقليد والعادة اسمه حلال بحلال. أنت تعرف حلال بحلال؟ إيه يعني حلال بحلال؟ Orang Arab paham Bapak. Kalau saya tahu, saya jenengan sampeyan perbuatan itu. Teng Indonesia itu enten acara itu asmone halal bihalal. Jenengan paham perbuatan itu halal bihalal. Terus coba
itu sebenarnya itu apa itu halal dan halal? Enggak paham Pak. Orang nggak paham pada istilah Arab Pak. Sebenarnya Indonesia di Arab-Arabkan. Nah, tuh Pak. Kalau orang Arab, kalau dimakna di teks secara linguistik, dari nyambung apa? Halal. Halal juga artinya bi itu huruf jar, kata sambung huruf jar artinya dengan. Tapi kita halal. Seperti halal di halal, artinya bahasa kita halal dengan halal. Apa udah bingung orang Arab? Apa maksudnya halal dengan halal? Siapa yang membuat istilah ini? Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pada tahun berapa itu? Tahun 1948. Karena kondisi elit politik yang sangat genting membuat kesel Sayyidina Presiden Soekarno ingin mendamaikan antara elit politik. Pak, akhirnya dia nanya ke Kiai Haji Wahab, Pak Yai ini peribun ini. Kelihatannya suasana ini sekarang panas. Kondisi politik gimana kita bikin sebuah acara mengumpulkan elit politik supaya mereka bisa berdamai sehingga dingin negara kita ini. Akhirnya Kiai Haji Rasulullah menyarankan bikin acara silaturahim. Apa kata Pak Presiden Soekarno? Oh Pak Yai, silaturahim itu biasa. Mungkin menami enten atau ada istilah yang baru. Lalu apa kata Kiai Rasulullah? Nanti kita buat kegiatan namanya halal lebih halal. Disetujuilah oleh Presiden Soekarno Pak. Tahun 1948 sampai kini Bapak sekalian. Nah, kemudian apa pengertian halal itu Pak? Halal itu bahasa Arab. Bahasa itu halal juga diadopsi dari bahasa Arab. Halal itu dikatakan la yahillu hillan wa halalan. Secara fikih halal itu lawan dari kata haramji. Haram bukan haram. Nah, kan ada haram. Kalau bahasa kita haram. Kalau haramnya haramji. Nah, itu. Jadi halal itu secara lawan daripada kata haram. Apa itu halal? Secara fikih halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Segala sesuatu yang diperkenankan oleh syariat itu namanya halal. Oh ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Itu namanya halal. Yang diperkenankan oleh syariat itu namanya halal. Lawan daripada halal yaitu haram. Berarti orang kebalikannya, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat itu namanya haram. Sambal dimakan. Maka kalau kita hubungkan kegiatan halal bihalal ini dengan mengikuti makna secara istilah, secara fikih, ada nyambung dapat. Ada nyambung. Makanya yang tepat itu adalah makna secara etimologi. Secara etimologi itu secara bahasa, Pak. Linguistik kalau bahasa Sunda kami. G. Nah, secara bahasa halal itu banyak pengertian, Pak. Ada beberapa pengertian. Ini antara pengertian halal secara bahasa, yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Halul mushkilah, menyelesaikan masalah. Yang kedua makna halal itu Pak, meluruskan benang kusut, itu pengertiannya. Kalau ada benang kusut diluruskan. Lalu yang ketiga apalagi makna halal itu Pak, mencairkan yang beku. Kalau ada yang beku cairkan. Kemudian apa lagi makna halal itu Bapak Ibu sekalian? Maknanya adalah melepaskan ikatan. Maka makna secara bahasa inilah yang tepat dengan kegiatan halal bihalal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itu makanya kita lakukan yang halal bihalal Pak. Mana jadi menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah di antara kita, selesaikan Pak. Ada yang tak makan, ada yang tak minum, ada yang tak upek, ada yang tak puji, selesaikan. Kemudian apa lagi Pak? Mencairkan yang beku. Kalau ada hubungan itu yang masih beku, cairkan. Kalau dua duit belum bayar hutang. Kemudian ada melepaskan ikatan. Kalau ada hubungan ini yang masih terbaru, yang masih terikat, lepaskan. Kalau masih ada yang kusut, uraikan. Itu Pak mana halal. Saling, kalau bahasa kita ini saling bermaaf-maafan. Nah itulah makna daripada halal bihalal. Ada setengah jam baru. Belum. Lewat. Baru 5 lebih. Itu pengertian halal bihalal Pak.
zikir, kita saling bermaafan di antara kita. Itu makna daripada halal bihalal. Sebenarnya tidak cukup dengan salam ya Pak. Nah, untuk menyelesaikan betul-betul masalah harus diucapkan apa kesalahan yang kita lakukan itu Pak. Makanya berat Pak. Berbuat kesalahan kepada manusia itu berat. Kalau dengan Allah mudah, tapi dengan manusia berat. Nah, tapi kita uraikan nanti. Nah, maka kita kembali lagi tadi Ramadan visinya terwujudnya manusia yang bertakwa kepada Allah. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian? Di dalam surah Ali Imran mungkin juga sering kita dengar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi Ramadan ingin mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, dalam bahasa orang kini itu Pak bisa disebut dengan misi. Surah Al-Baqarah 183 itu menjelaskan tentang visi Ramadan terwujudnya insan yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini itu menjelaskan misi dari Ramadan. Apa misinya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, melahirkan insan yang dermawan, melahirkan insan yang senang berbagi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itulah tujuan dari Ramadan, melahirkan manusia yang peduli dengan sesama, melahirkan manusia yang tidak ada pelit dah, melahirkan manusia yang enggak lokek dah, melahirkan manusia sing orang mau wedi tekawal. Berarti kalau ada orang nyoposo ibadah taat tapi pelit lokek bana mau wedi tekawal, berarti dia belum berhasil mencapai ketakwaan itu Pak. Maka jangan di antara kita ini selama Ramadan ada takut sepiah tidak lupa. Ada takut Pak. Kota lewat padahal sawitnya panen terus. Dalam sebulan itu bapak 10 juta. Kota lewat dan diisi walaupun 2 rupiah ya Allah. Ada orang yang ada teguh. Insya Allah di situ ada. Itu Pak. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan mana qasas sadaqatun min malin. Yang namanya sedekah itu tak pernah mengurangi harta Pak. Dan pernah mengurangi harta. Justru sebaliknya as-sadaqah tamna' min tatasuk. Sedekah itu dapat mencegah kita dari mati su'ul khatimah. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan wa yurbis sadaqah, yang namanya sedekah itu dapat menyuburkan harta kita Pak. Kalau sawit ada pupuknya, apa nama pupuknya Pak? Nanti jauh supaya berbuat buat. Pupuk area, macam-macam. Nah, pupuk harta Pak supaya itu subur apa? Sedekah. Al-Quran kan saya Pak. Nah kita kadang-kadang ada yakin dengan Al-Quran, ada yakin dengan hadis dah. Maka kalau kita yakin Pak orang-orang kaya yang mereka merasakan betul Al-Quran dan hadis Nabi itu Pak, mereka betul-betul dapat pendidikan. Mudah nyumbang 100 juta, 200 juta, 300 juta. Benar itu Pak. Saya orang nyumbang saya tidak tahu berapa. Orang kaya itu Pak, yakin ya. Saya pernah pada Sudan, kami mahasiswa itu ada orang Indonesia itu hampir setiap tahun kerja di sana, apa nama itu minyak Pak. Orang Indonesia itu setiap tahun nyumbang ke kami mahasiswa itu 100 juta. Ditanya kenapa nyumbang? Saya semakin besar kami semakin mudah. Nah, saudara rezeki saya betul. Tuh Pak. Itu karena juga Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dalam hadis itu dikatakan ada 2 orang malaikat turun Pak ke bumi ini. Nyoba doa. Yang satu doanya apa? Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu ganti. Itu ada gantikan harta orang yang berinfak. Kalau malaikat yang sudah mendoakan pasti lebih baik, kalau sekian pasti lebih banyak. Lalu yang satunya doanya apa? Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah
hancurkanlah, binasakanlah harta orang yang pelit itu. Itu satu malaikat yang satu nama. Nah, ini hadis sahih Pak. Pokoknya hati. Saya banyak Pak malaikat sedekah, zakat, tidak, hati itu Pak, hancurkan. Pada ada terasok, dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Awak penjaga adalah kugi, mulai adalah keperakan, mulai dari buah sawit, buah punya kanti lembek, buah punya buah api dimakan oleh. Itu Pak. Itu ada orang percaya dengan itu, kok. Nah, makanya, itu kalau orang bertakwa itu yakin dengan Tuhan. Di samping itu innas sadaqah batut bi an ahliya harral kubur, kata Nabi. Banyak keutamaan sedekah. Sedekah itu dapat mendinginkan kuburan, Pak. Hadis Nabi katakan, sedekah itu dapat mendinginkan kuburan. Kuburan cuma aneh, paneh, penjajah nama. Kalau tidak penjajah kubur masuk dalam tu. Kali kubur Pak masuk dalam tu. Aneh, Pak, aneh. Jangankan dalam kubur dia ada kubur biar ini Pak. Aduh, saya kalau perlu badan. Hanya pada dalam kubur masuk ke kubur tutup pakai kapan, tutup pakai tanah. Aneh, Pak. Lalu apa AC-nya? AC-nya kata Nabi, di antara salah satunya adalah sedekah. Itu AC-nya. AC-nya awak lagi dalam kubur itu pas supaya dingin kuburan itu. AC-nya apa? Mereknya sedekah. Bukan nih, Pak. Apa mereknya Panasonic atau segala macam itu. Nanti mentang-mentang awak kayu pernah hijau. Nanti kalau saya meninggal atau saya jadi itu kurang panas. Nanti tolong beli AC yang lebih bagus ya. Nanti pasang selang ke dalam. Nggak kuat pakai itu, Pak. Karena sudah beda alam. AC ini untuk alam dunia. Kalau untuk alam kubur, Pak, alam kubur itu AC-nya itu Pak. Di antara salah satunya adalah sedekah. Kemudian apa lagi? Al-Quran, membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa itu lebih jelas setengah jam. 10 menit. Wal kazimin al-ghaiz, melahirkan manusia yang penyabar, melahirkan manusia yang mampu mengendalikan amarahnya, yang mampu mengendalikan emosinya. Berarti kalau ada orang Pak setelah Ramadan pada bengi babalah pada ini, berarti dia tidak berhasil memperoleh pendidikan takwa. Bentar-bentar babalah, lagi ibu marah Pak pemuda itu, kau Pak dulu pakai yayang ini pakai kau kau ibu juga dulu apa ya Allah ada tuh emosi Pak. Memang menghadapi ibu perlu sabar. Apa kata Nabi itu orang kuat itu bukan orang yang pandai bergelut, bukan orang yang MMA aja Pak. Ada orang MMA Pak yang di TV warna antang tadi tahu hebat, bukan itu orang yang hebat, orang yang kuat. Kata Nabi, laisa syadid bisur'ah wa inna syadid alladhi yamliku nafsahu min al-gharab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergelut, pandai bergulat, tetapi orang yang berkuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itulah orang yang hebat. Nah, itu orang yang hebat. Dapat dimarah bini nyampe dapat. Itu hebat Pak. Oh, bapak nyampe Pak. Tapi kalau bapak lawan itu tidak hebat Pak. Nah, itu kalau kita lawan Pak yang namanya ibu-ibu nih, kalau kita bertengkar mulu tidak pernah kalah Pak. Dia kata awak satu katanya Pak. Kalau tidak itu orang. Pasti dia menang Pak. Batinnya Pak stres. Kalau orang yang kurang agama langsung aku tambah 1000 bawa. Kalau 1000 langsung Pak. Saking emosinya Pak. Itu banyak. Seminggu udah tuh nelfon saya. Ustaz, ini ada ya Allah Ustaz. Saya pindah Ustaz ada lagi. Saya kau ucap talak 1000 ke bini saya Ustaz. Ini saya lama Bu, nak balik nanya. Tuh Pak, banyaknya nanya udah tuh Pak. Pokoknya tadi, malu dan lo bahaya. Makanya cepat dengan talak. Makanya solusinya sabar tu lah Pak. Kalau ada yang sedang ngomel, lagi bawa keluar dulu minum kopi di luar muka ada tadi. Itu Pak. Kalau balik juga ngomel juga, ambil obat tidur. Obat tidur.
Jangan terdapat nak saya cerai, saya cerai. Itu Pak. Berarti namanya lain kalinya menzalimi awak. Mungkinnya satu yang menzalimi awak. Awak mandai Pak. Tapi kalau yang kiai menzalimi Pak, itulah yang disebut-sebut dia Pak. Ada awak batang kaki itu buat disebut. Baik saya udah tu Pak. Wah ingat ada masalah laptop, ikut dikit. Laptop luka itu apa? Ada hubungan tak? Ya Allah. Hanya tersako beres sih Pak Ustaz udah tu. Kadang-kadang Ustaz tu lebih menderita lagi kadang-kadang. Iya, itulah kalau nyawa itu kalau kita kan hanya dikit-dikit tu langsung apa? Ngambek tu apa pula tu paling cepat itu 2 hari hidup Pak. Ada tu seminggu, ada tu nak awak tu. Paling lama 2 minggu, bisa sebulan kalau aja Pak. Itu. Berarti nyanyi kalau perasaan apa ni? Ku berbakti untukmu makan pagi setiap semua mati atau hilang perasaanmu. Apa memang tidak lain hati? Hanya tu. Nah, pokoknya tadi jangan cepat atau bercerai. Jaga emosi itu memang disahkan dari iblis itu yang senangnya. Tapi kalau sudah bercerai apalagi setelah 3 Pak, ya Allah. Banyaknya. Pokoknya masalah yang banyak ditanyakan saja itu lama. Kadang-kadang pada mengi saya, itu. Nyolah tak 3, nak balik ni. Suruh bini kawan kawin dengan orang lain dulu. Lah kawin dengan orang lain, lah hubungan suami isteri, lalu nyoba bercerai, bukan kawan nyoba cerainya, itu baru boleh kawan balik. Makanya suruh marah kadang-kadang juga. Makanya sabar. Itu kan contoh Roma kan ada juga yang ini ya. Kalau sudah tiada baru terasa, hanya ada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Mampu ada apa? Baru menderita. Jaga kesabaran Pak. Itu di salah satu kriteria orang yang berhasil memperoleh predikat takwa itu dia mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Lalu yang ketiga Pak, wal 'afina 'anil nas. Visi dari Ramadan yang ketiga itu adalah melahirkan manusia yang mampu memberi maaf kepada orang yang telah menzaliminya. Ini berat. Makanya kalau orang yang ada orang buat jahat kepada kita, lalu kita memaafkannya, itu betul-betul mulia insyaallah Pak. Makanya kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan. Dan Allah tidak menambah seorang hamba yang memberi maaf kepada orang yang telah menzaliminya illa izan, kecuali kemuliaan. Itu Pak. Makanya di dalam hadis itu dikatakan seorang sahabat, kata Nabi, dia itu ahli surga Pak. Jadi Nabi sedang duduk di masjid ngaji bersama sahabat. Lalu Nabi bilang, sebentar lagi akan masuk ahli surga ke masjid ini. Lalu sahabat yang nengok siapa yang dimaksud Nabi. Tak lama setelah itu Pak, masuklah seorang laki-laki yang pakaiannya biasa weh, menenteng sebuah sandal. Badannya biasa weh Pak, baju-baju biasa dalam bentuk orang kaya. Itu orang miskin lah. Jenggotnya basah, mukanya basah kena air wudu, masuk ke masjid. Setelah itu ada orang masuk dah. Nah kemudian besoknya lagi dalam majelis taklim pengajian Nabi juga kata, sebentar lagi akan datang ahli surga ke tempat kita ini. Ternyata yang muncul laki-laki yang kemarin juga Pak, dengan gaya yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Besoknya lagi Nabi juga bilang model itu. Sebentar lagi akan masuk ke tempat kita ini seorang ahli surga. Orang itu juga muncul. Mungkin di antara sahabat ada yang potong orang, potongan ahli surga orang. Tapi Nabi nggak tahu ahli surga, karena ada lagi orang yang muncul setelah itu dah. Pakaiannya camping, ada orang kaya orang. Tanggal jepitnya di tentengnya. Lalu Pak ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, anaknya daripada sahabat Amr bin As. Setelah hari yang ketiga itu Nabi nggak tahu demikian, dia kepingin ngintip. Balik laki-laki yang kata Nabi ada surga tadi, dia intip, dia turun Pak, turun balik ke rumahnya. Pergi ke rumahnya tu pengen ngintip apa yang nama orang kau, sehingga Nabi katanya ada surga. Pergi.
ketemu dengan sahabat itu dia numpang nginap. Sahabat saya nak numpang nginap. Pokoknya ngicu sedikit lah jawab. Numpang nginap di rumah sahabat. Kalau saya tidak ada tempat nginap dah. Minta tolong izin. Ayo izin dah. Silakan. Nah, nginap untuk 3 hari 3 malam. Ayo izinnya Pak. Nah, nginap. Nah, sahabat Amr bin As tadi tidur malam Pak. Ngintip. Aku kerja orang. Bangun tengah malam Amr bin As waktu tidur ni. Dan kami sebenarnya tahajud dah Pak. Tengok lagi dia tidur kok. Dan kau macam Quran. Masuk waktu subuh Allahu Akbar. Baru dia jaga Pak. Asal subuh baru dia jaga. Besok ya malam kok. Kemudian besok malamnya lagi. Kita siang di modal itu lipat. Ada yang istimewa ada. Malam itu modal itu Pak. Modal itu terus. Dan dari saya tahajud. Azan barunya jaga. Sampailah 3 malam turut Pak. Nah pas besok paginya baru dia minta pamit dengan sahabat. Saya minta pamit. Saya ini sebenarnya agak itu bikin udah itulah masa kita Pak. Nah saya ini bukan tidak ada tempat tinggal lah. Saya ini ingin nginap dengan Ustaz. Dia bawa sahabat ini karena Nabi itu pernah kata ketika kami sedang ngaji sebentar lagi akan datang ahli surga. Nah ternyata 3 hari berturut-turut yang datang yang engkau. Tak ada orang selain itu dapat yang engkau ini ahli surga maksud Nabi. Makanya saya ingin ngintip amal apa yang kau lakukan. Nah, kata sahabat, ya begitulah saya. Tak ada yang istimewa. Ada itulah. Tak ada orang. Nah, ketika dia nak berangkat Amr bin As baru dia kata, wahai sahabat, Abdullah bin Amr bin As barangkali. Nah, amal saya sudah banyak dah. Barangkali kata dia. Saya itu yang membuat saya kata Nabi Rasulullah adalah setiap malam sebelum tidur saya itu selalu memaafkan. Saya penuhkan hati saya maafkan orang-orang yang ada berbuat salah dengan saya maafkan. Kalau saya lapangkan hati saya, pokoknya saya sudah ada berdendam, saya maafkan. Waktu Pak. Nah barangkali dengan perbuatan saya inilah saya menjadi hati surga Pak. Nanti biasa. Aku memaafkan itu sangat luar biasa. Kalau ada orang berarti Pak luar biasa. Diangkat derajatnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang minta maaf itu mudah Pak. Hanya susah itu memberi maaf. Itu yang sulit. Nah, pokoknya itu yang bisa kita lakukan luar biasa. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kesalahan dengan manusia nih Bapak Ibu sekalian, itu kalau tidak kita saling memaafkan, itu Pak urusannya berlanjut sampai akhirat. Mudah Pak. Mana hadisnya kata Nabi? Hadis riwayat Imam Bukhari. Man kanat lahu muslimatun li akhihi min irdi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarin aw dirhamun in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu bi qadri muslimati wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati sahibi fa humila alayhi. Artinya apa? Nabi bersabda, barang siapa yang menzalimi saudaranya, barang siapa yang menzalimi menyakiti saudaranya, baik berupa materi ataupun berupa harga diri. Contohnya bapak-bapak ibu yang pada kata Pak Jokowi, Pak Prabowo, masuk dalam itu. Nah, jadi barang siapa yang pernah menyakiti saudaranya, baik materinya maupun harga dirinya, maka mintalah halal kini selagi masih hidup. Sebelum duit dirham dan dinar ada berlaku lagi. Maksudnya ketika kita hidup, minta cepat minta maaf, minta halal. Kalau sudah selesai dunia ini, ingkana lahu amalan salih. Kalau kita lah mati gak ada amal, maka nanti macam mana cara membayar kesalahan kita itu adalah dengan amal kita. Amal soleh kita dipindahkan kepada orang yang kita zalimi. Lalu kita kalau tidak memiliki amal soleh, apa kata Nabi? Maka keburukan orang yang kita sakiti itu akan dipindahkan kepada kita yang nanggung. Apa datang? Nah, contoh Pak Kurtubi, dia dulu misalnya pernah menzalimi saya Pak. Pernah menzalimi saya. Utang ada bayi. Contoh, ini adalah utang saya ya. Pernah utang 1 juta. Dia ada bayi tak? Dia minta halal dengan saya ya. Atau dia minta halal saya sudah menghalalkan dah. Kalau bayi kata saya. Berlanjut sampai meninggal dunia Bapak Ustaz.
saya meninggal dunia, meninggal dunia. Lalu ketika perhitungan, Pak Qurtubi nak masuk surga, stop kata malaikat. Kamu dulu di dunia ada punya hutang dengan Ustaz Ridwan 1 juta ada bayi dah. Nah kamu udah jadi masuk surga, kamu udah jadi masuk dari surga. Karena apa? Amal ibadah kamu dikurangi, dipindahkan ke Ustaz Joni. Sebenarnya Ustaz Joni ini nama saudara kau dari karena kurang dikit amalnya. Nah ditambah dengan amal Pak Qurtubi, ada jadi saya masuk neraka orang masuk surga. Yang Pak Qurtubi nak masuk surga ini jadi masuk neraka itu. Terus bagaimana? Kalau Pak Qurtubi sama sekali tidak ada amal solehnya Pak. Dakwa yang dipindahkan ditransfer kepada saya amal baiknya, amal solehnya dah. Buruk gara-gara maksiat. Nah, maka nanti Pak, keburukan saya, kemaksiatan saya, musuh yang ada pada diri kita ini dipindahkan ke Pak Qurtubi. Wah, bertambah dan misalnya orang masuk neraka seminggu, jadi 2 minggu Anda itu kira-kira Pak. Jangan bayangkan Pak, sehari di akhirat itu Pak, lama. Terus sama dengan dunia, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu 1000 sama dengan 1000 tahun di dunia Pak. Bayangkan. Ini Al-Quran, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Misalnya Pak Qurtubi disiksa di akhirat selama 1 hari, sama dengan disiksa di dunia selama 1000 tahun. Maka jangan ditubuh dan masuk neraka Pak. Jangankan 1 menit, sejam, itu dasar. Itu 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lu bayangkan, alangkah lamanya tuh, kena siksa Pak. Disiksa sehari di akhirat, sama dengan disiksa selama 1000 tahun di dunia. Lu bayangkan. Itu Al-Quran yang atau Pak Ibu sekalian. Namun bila ini dalil apa jangan lah kita punya titik kita nak masuk neraka ayah ada saudara politik sehari dan ayah itu nah itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka penting di antara kita setelah Ramadan ini kita melakukan acara halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah saya dengan bapak saya mohon maaf yo. Nah, yang lebih elok Pak, salah kita itu disebut Pak. Misalnya Pak Qurtubi ngilok sawit saya sebut Ustaz, saya mohon maaf ya, sawit Ustaz yang hilang 1 tahun itu saya yang ambil. Ada kamu dah tahu. Kalau ya Ustaz, saya yang bisa minta halal Ustaz. Tapi kalau Ustaz ada halal, saya bagi ya, saya bagi. Kamu dah tahu Pak. Bu, motor itu yang hilang dulu, saya yang ambil. Saya minta halal ya. Tidak bisa, harus balik, harus ganti dengan motor. Ayo ganti. Terus itu kamu jawab ya. Itu. Sebenarnya udah itu Pak, baru selesai. Udah cukup, maaf ya, disebutkan. Jangan di tempat banyak, waktu 2 bebok. Kalau dia kata-kata nanti, orang udah itu. Tuh Pak, baru selesai dia tuh. Ada dari hati ke hati. Atau masuk juga misalnya suami selingkuh. Atau kata ke bini sama aku. Bapak ini mohon maaf pernah hilaf yang menyakiti ibu. Dulu bapak ke Jambi selingkuh dikit, tahan aja. Kasih, racun tikus. Dosa berapa dosa sama manusia. Kalau di pasangan itu, tuh manbuk ya, dulu bapak selingkuh dikit, mohon maaf ya. Kata ibu ya, apa ada apa-apa saya maafkan. Tapi juga saya mohon maaf, dulu bapak ke Jambi saya juga selingkuh dikit. Sebenarnya itu bapaknya berat hubungannya dengan manusia nih. Tuh, kalau dengan Allah pun nggak ada dengan manusia. Nah itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang ini bertakwa. Tadi itu mulai terang Allah. Kemudian yang berikutnya Allah yuhibbul muhsinin. Lebihnya setidaknya tak mau juga jadi melahirkan manusia yang senang melakukan amal soleh. Maka selaku orang yang bertakwa kepada Allah senang melakukan amal soleh, baik besar maupun kecil, tidak membeda-bedakan. Karena Allah tidak melihat besar dan kecilnya amal soleh yang kita lakukan, tetapi yang Allah lihat adalah niat tulus kita melakukannya, Pak.
Dan juga Bu, kita masuk surga itu sebenarnya bukan karena banyaknya amal soleh kita, tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita mendapat rahmat kasih sayang Allah? Yaitu kita lakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Walaupun kecil, kalau ikhlas mendatangkan rahmat Allah. Udah banyak contoh Pak, banyak contoh. Dalam hadis ada seorang perempuan pelacur. Seorang perempuan pelacur Pak. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor anjing yang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat tanah yang berada di pinggir sumur tersebut Pak. Saking awetnya. Nah tanah yang di pinggir sumur itu gila oleh anjing ini, nak ambil air ke bawah dan sumur itu tak bisa oleh Pak. Nah lalu perempuan pelacur tengok itu tersentuh hati dia ingin nolong anjing itu Pak. Tersentuh pergi dia ke sumur, dia ambil sepatu khuf. Sepatu khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit di Arab untuk musim dingin. Diambil air dalam sumur kemudian dikasih minum anjing itu Pak. Nah dalam hadis itu dikatakan Fasyakarallahu laha wa adkhalaha al-jannah. Fasyakarallahu laha wa adkhalaha al-jannah. Nah, dengan adanya perempuan pelacur tadi, yang namanya pelacur mana ada yang semayang tahajud Pak, mana adanya poso, mana adanya semayang, paling ada sekali-kali. Tuh Pak. Nah, nolong anjing tadi ikhlas nolongnya. Ikhlas. Lalu dia ngasih minumnya tadi, Allah berterima kasih, betul-betul berterima kasih sama Allah. Masyaallah, Allah berterima kasih kepada wanita itu dan Allah mengampunkan dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Itu bayangkan. Seorang perempuan pelacur menolong seekor anjing. Anjing itu kalau dalam fikih itu Pak hadis gedang. An-najis subhanallah. Najis besar Pak. Kenapa dikatakan najis besar? Untuk menghilangkan najisnya harus dengan disama. Najis gedang kan ada dua tuh Pak. Pertama, najis babi, babi jukut, ada najis jukut dalam usul. Yang kedua apa? Najis anjing. Kenapa dua ini dikatakan najis besar? Karena untuk menghilangkan najisnya harus disama, disiram pakai air sebanyak 7 kali. Salah satunya harus bercampur tanah baru suci Pak. Mungkin juga logika kenapa harus pakai tanah? Udah pakai sabun Apa udah pakai sabun? Udah pakai apa namanya yang terbaik? Rinso. Kenapa harus pakai tanah Pak? Nah itu ada penelitiannya Bu. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi Al-Quran itu ada penelitiannya oleh orang makanya orang ilmuwan itu, orang yang pintar-pintar itu banyak masuk Islam. Orang-orang yang cendekiawan profesor Pak banyak masuk Islam karena peneliti yang meneliti itu tadi. Kalau kita banyak yang murtad kan mau ada makan kurang gizi, akhirnya mau masuk Kristen, masuk non lain, akhirnya keluar Islam murtad. Tapi kalau orang balai itu masuk ke agama kita Pak, betul-betul logika. Jadi Pak, jadi ada seorang profesor, dulu saya ngaji dengan dia, saya di Jawa, Pak Pras Jombang ya, Kiai Jamaluddin Ahmad, itu dia yang menceritakan Pak. Kenapa pakai tanah? Tidak pakai rinso, soalnya pakai rinso, pakai sabun yang terbaik itu yang menghilangkan najis anjing. Kenapa harus pakai tanah? Ada tanah kotor. Nah Pak, setelah diteliti Bu, jadi orang yang meneliti itu profesor itu dia ambil piring, kemudian disuruh anjing jilat, anjing jilat, kemudian dicuci dengan rinso dengan sabun yang terbaik. Lalu Pak dilihat dengan mikroskop, ternyata ada kuman, ada bakteri yang tidak bisa hilang, tidak bisa hilang, masih ada di piring itu. Lalu dicoba lagi Pak, disabun dengan elok, dibersihkan lagi, dilap, ternyata dilihat lagi pada mikroskop tetap ada. Kesimpulannya ada mau hilang Pak. Najis anjing itu udah mau hilang dari yang sudah digilatinya. Nah kemudian baru dites pakai tanah Pak. Disiram pakai air tanah, dilap jadi elok pakai air tanah itu, kemudian dilihat, dibasuh jadi elok, kemudian dilihat pakai mikroskop, baru kinclong tanpa ada. Nah disitulah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itulah Islam sekalian. Nah ini, jadi itu. Kembali ke tadi. Nah perempuan, coba bayangkan perempuan pelacur, nolong seekor anjing besar, nyo masuk surga gara-gara itu. Kenapa Pak? Ikhlas nolongnya. Makanya kita masuk surga itu bukan karena banyak amal kita, tapi karena rahmat Allah. Bagaimana mendapat rahmat Allah? Lakukanlah kebaikan itu dengan penuh keikhlasan. Nah, tapi
Kalau awak banyak melakukan amal soleh, lebih banyak kesempatan mendapat rahmat Allah, lebih gede apa. Tapi kalau dikit, dikit pula kesempatannya. Ibarat masang tajuk ada apa? Kalau masang tajuk ini 20, bisa jadi ikannya kena 20, tak kena 20, bisa kena 5, tak bisa kena 5, kena 3. Tapi kalau kiai nak masang tajuk apa? Kalau dia dah kena, dia selesai. Itu. Makanya perlu kita beribadah yang banyak. Karena di antara yang banyak itu mungkin ada yang ikhlas. Disitulah kita mendapat rahmat Allah SWT. Mungkin ini yang akan disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya tadi mungkin setengah jam, ini lebih 1 jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan ya. Nah, bau itu lah. Malah ya. Mana apa-apa. Kita siapa? Mungkin ini saja apa kita pada malam hari ini. Mudah kita semua diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mohon maaf kepada yang kurang berkenan di hati. Mungkin selama ini ada pergaulan ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada muhammad muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.